Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12–13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang
hukum acara pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHAP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHAP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang Ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHAP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHAP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHAP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP.
Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI.
sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHAP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHAP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHAP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHAP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHAP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi
menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti, ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang Ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar.
Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEM-Undip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga.
Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHAP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHAP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang Ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHAP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHAP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHAP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut
polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti, ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Adha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Adha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang Ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEM Undip lantas melayangkan somasi.
Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP,
menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan,
semua bentuk pemblokiran, tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti, ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan, diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan Sang Ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan
tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 tidak betul. Sidang Dewan tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025.
Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_ri. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Digitalmu tanpa batasan soal penyadapan. Ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP. Tapi penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP. Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan masih tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti, ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BEM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BEM Undip,
yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia Dini hari BEM Undip melalui akun Instagram. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHAP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHAP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHAP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya. Dan pasal 99 KUHAP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya tidak betul dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHAP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Adha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Adha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHAP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang Ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui? BEM Undip, yakni Aufa Adha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Adha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf.
Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju.
Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHAP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHAP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHAP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHAP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHAP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan.
Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang.
BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHAP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHAP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHAP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHAP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHAP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan.
Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti, ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEM Undip lantas melayangkan somasi.
Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP,
menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang Ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin Ketua Pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan,
semua bentuk pemblokiran, tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang Ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan
tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Kitab Hukum Acara Pidana KUHP menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Adha Arik.
Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan
izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti, ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November
berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Adha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko.
Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_ri. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu.
menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar, ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti, ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Atha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip. Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_RI sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang Ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil.
Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan pencatutan nama lembaga menjadi persoalan setelah akun Instagram DPR RI mencantumkan nama-nama individu, organisasi, hingga lembaga. Tindakan tersebut dilakukan DPR RI untuk menunjukkan pihak-pihak yang mendukung pembahasan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP, menjadi undang-undang. Setelah mengunggah sejumlah gambar menampilkan pihak yang terlibat termasuk BM Undip, bantahan dilontarkan Ketua BM Undip, yakni Aufa Adha Arik. Laki-laki yang akrab disapa Arik itu langsung membalas melalui komentar unggahan DPR RI yang mencatut organisasinya ikut terlibat. Ia pun turut menyertakan akun Instagram para Dewan Pimpinan DPR RI, yakni Habibur Rahman dan Sufmi Dasko. Sosok Arik dikenal sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Undip.
Ia adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Undip. Profil resmi kegiatan kemahasiswaan Universitas Diponegoro menyebutkan Aufa pernah memimpin forum dialog rektorat mahasiswa dan aktif dalam sejumlah agenda kampus yang bersifat advokasi dan aksi solidaritas. Selain itu, akun LinkedIn yang menyertakan nama Aufa Atha Arik memuat informasi bahwa ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua BEM Undip 2025. Sejumlah laporan media lokal juga mencatat aktivitas Aufa dalam memimpin aksi kampus dan dialog publik, termasuk pernyataannya menuntut pembebasan rekannya yang berstatus tersangka pasca aksi pada Mei 2025 dan keterlibatannya dalam event kampus seperti orientasi Diponegoro Muda dan Dipo Expo. Aktivitas ini memperlihatkan peran Aufa sebagai figur pengorganisir di lingkungan mahasiswa Undip. Sementara pada akun Instagram pribadinya, Arik juga gemar berkegiatan alam. Ia mengunggah foto tengah berada di puncak Gunung Lawu, Gunung Rinjani, dan di sebuah air terjun. Terlihat juga kegiatannya bermusik. Ia memainkan alat musik bass. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners BEM Universitas Diponegoro atau Undip melayangkan somasi atau teguran tertulis agar DPR RI meminta maaf. Somasi tersebut buntut dugaan pencatutan nama lembaga yang dicantumkan DPR RI dalam unggahan Instagram @dpr_ri. Sebagai pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyempurnaan RUU KUHP menjadi undang-undang. BEM Undip termasuk organisasi yang namanya dicantumkan dalam unggahan tersebut. Bahkan sang ketua BEM Undip, Aufa Arik, memprotesnya melalui komentar. Pada Rabu 19 November dini hari, BEM Undip melalui akun Instagram @BEMUndip lantas melayangkan somasi. Somasi lengkap disertai kewajiban yang harus dilakukan DPR RI dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari ke depan. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyatakan keberatan setelah mengetahui nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP di Komisi 3 DPR. Koalisi menilai jalannya pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU KUHP pada 12-13 November berlangsung sangat singkat, namun justru memuat sejumlah masukan yang diklaim berasal dari masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa beberapa usulan yang dibacakan pemerintah dan Komisi 3 tak sesuai dengan pandangan resmi koalisi maupun dokumen yang pernah mereka serahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin